Terima kasih Tuhan. Hidayah lama kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di Sabat Shalom ini, di hari yang ke-6 ini kami bersyukur kami bisa ada di dalam tuntunan sepekan, khususnya belajar bagaimana kami memuji, menyembah, dan memimpinnya. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami. Hamba-Mu terbatas menyampaikan ini, tapi Engkau yang tak terbatas sampaikanlah melalui hamba-Mu ini, dan kami siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap menyambut firman Tuhan dan tuntunan di hari ini, katakan sama-sama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Bersyukur kita kalau hari ini kita ada di hari yang ke-6 di tuntunan sepekan. Tadi lagunya tentang semusim berlalu. Kita besok akan beralih. Ini sudah masuk bulan Natal, dan nanti Senin tanggal 5 Desember kita mulai masuk rumah doa pagi lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita masuk lagi di setiap harinya jam 4.50 kita hadir di rumah doa pagi. Dan sekarang kita menyelesaikan bagian ketiga atau hari yang ke-6 tentang pujian, penyembahan, dan bagaimana memimpinnya. Kalau kemarin di hari Jumat kita sudah bicara tentang apa dasar pujian, bagaimana seorang worship leader harus memiliki dasar. Yang pertama, keseharian memuji. Yang kedua, keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, skill atau kemampuan memuji. Wah, ini dia, penting sekali. Kemampuan memuji itu gini, menjadi pemimpin pujian itu bukan soal bisa mimpin nyanyinya, tapi bagaimana menghidupi pujian itu. Catat ya, garis bawahi ya. Jadi ada juga yang hari ini baru hadir, ikut. Bapak Ibu Saudara boleh melihat di channel YouTube-nya GBR Arcadia hari yang ke-5 kemarin, hari Jumat tanggal 2 Desember. Kita sudah membahas tentang dasarnya awalnya. Ya, oke, saya sadar bahwa ini pembahasan nggak bisa langsung selesai sehari atau satu sesi. Tetapi kiranya sedikit ini dapat kita praktekkan. Dari mulai hari pertama tentang konseling, kedua konseling, hari ketiga tentang komunitas dan firman, hari keempat komunitas dan firman. Itu semua ada satu rangkaian yang dapat digunakan, dipraktekkan bukan hanya dalam ibadah-ibadah atau komunitas-komunitas, pertemuan-pertemuan kecil, tapi dalam keseharian hidup kita ya.
Nah, hari ini kita masuk bagian yang terakhir atau bagian yang kedua dari tentang pujian dan penyembahan. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mempraktekkan kemarin bahwa sepanjang hari kita menikmati pujian yang kita nyanyikan? Tadi lagunya Pak, semusim berlalu. Kita melihat hari, minggu, bulan, tahun, kita dipelihara Tuhan. Amin ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang skill yang bicara tentang bagaimana memimpinnya. Nah, tapi perhatiin ya, bagaimana memimpin akan dapat dirasakan oleh peserta dalam ibadah itu saat saudara menyampaikan sesuatu. Urapan Tuhan itu nggak bisa dibohongin, saudara. Jadi perlu sekali jangan buat saudara jadi bahan olok-olokan setan. Caranya gimana? Hidupilah pujian penyembahan itu sebelum engkau memimpinnya. Lagu itu bukan soal mimpin lagu kayak Indonesia Raya, saudara nyanyi gitu-gitu doang, saudara. Orang boleh nyanyiin Indonesia Raya tapi belum tentu hatinya Indonesia. Itu kan hal-hal yang kontradiktif. Nah, sama juga kalau kita memuji menyembah Tuhan, kalau kita hatinya nggak sejalan dengan itu, jadi kita kontradiktif. Nah, urusannya beda. Kalau hanya nyanyi lagu nasional, lagu lain, itu hanya biasa. Tapi ini urusan dengan Tuhan loh. Nah, penting gitu ya. Nah, mari perhatiin beberapa hal yang harus saudara perhatikan dalam hal memimpin. Yang pertama adalah lagunya. Lagu yang harus saudara nyanyikan tidak perlu banyak. Sesuaikan dengan waktunya. Jangan terlalu kecepatan. Jadi jangan terlalu kelamaan, diulang-ulang 5 kali, 10 kali, sampai orang juga boring. Ini kan bukan soal senang atau tidak senang, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama adalah konteks lagunya. Konteks lagunya misalnya, lagu ini kita mau hari ini bicara tentang iman. Pilih lagu-lagu yang nuansanya beriman. Ya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, itu bahasa beriman. Lalu bagaimana bersyukur? Oh, ada yang pengen bersyukur tentang temanya bersyukur hari ini, ke arah bersyukur misalnya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Nah, bukan hanya penyembahan tapi lagu pujian pun ada bersyukur dengan hati bersyukur gitu. Ada lagunya kan. Pentingnya arah itu supaya kita dapat membawa jemaat ke arah tujuan firman yang akan di-sharingkan nanti gitu. Jadi harus sesuaikan. Lalu yang kedua, susunan lagu pertama, kedua, ketiga itu harus yang bersifatnya progresif. Maksudnya meningkat, next to the next level. Ya, dari level 1 to the next level berikutnya. Gitu. Jadi dari level to the next level itu dibuatlah 1, 2, 3. Ini mulai 1 taruh di depan, kuncinya C, taruh di 2, kuncinya mungkin di C ke D, dan seterusnya. Misalnya kalau mengerti kunci lebih bagus. Tapi kan nggak mengerti bisa dibaca, di buku banyak kok ada catatannya. Do sama dengan C, C sama dengan Do misalnya, atau D sama dengan Do. Nah itu ya, itu harus dimengerti dulu ya. Lalu sesudah menyusun lagunya, lalu saudara coba praktekin di rumah dulu. Oh ya masuk nih kayaknya di sini. Nah itu penting. Yang pertama, kedua ini penting. Susun lagunya. Lalu pilihan lagunya ini jumlahnya berapa banyak tadi? Saya kira ulang ya. Bukan hanya banyak atau sedikit, tapi tentukan dulu. Enggak ngalir aja Pak, ngalir nggak bisa. Apalagi kita nggak mengerti notes atau nggak mengerti kunci musik gitu, musik gitu. Nah kita kesulitan, nanti bermasalah. Lebih baik ditentukan dulu berapa lagi. Oh ini kan cuma durasi kita dikasih cuma 15 menit. Itu pun kalau di cool, saudara harus lihat suasana. Kalau di komunitas harus suasana. Jangan paksakan lagu itu terus. Kasih kesempatan audiens atau peserta untuk memberikan masukan. Misalnya ayo ada yang mau ide nyanyi lagu apa. Misalnya oh ya kalau lagunya bebas bukan di worship ya bebasin aja, mereka bisa memilih. Kalau nggak bisa nyanyi musikin ya udah nyanyi pakai akapela aja gitu, pakai tepuk tangan. Nah, penting kita melihat durasi ya. Kita kan waktu jangan terlalu panjang akhirnya kebablasan. Pedekin aja misalnya, oke, kita punya waktu durasi 30 menit. Dari mulai sharing, ketemu pujian, oh nggak nyampe 30 menit, akhirnya tinggal 5 menit, 10 menit, ya udah 1 lagu lah cukup. 2 lagu kan komunitas. Kecuali kamu, kita semua ditunjuk untuk memimpin pujian di satu ibadah yang one way atau monolog, ya itu kita yang pegang semua kendalinya. Tapi kalau di komunitas, karena saat ini hari ini di pekan ini saya bicara tentang komunitas ya, jadi pujian itu boleh disiapin 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu misalnya, tetapi pada saat di lapangan ternyata
mereka minta lagu lain dan mereka pengen bersaksi dengan lagu lain, berarti kamu harus mengalah dengan lagu yang ada dikurangin. Jangan egois, lalu lagu yang tadinya 4 harus 4 nyanyiin. Sedangkan waktunya makin lama makin mepet karena saksi pengen ini. Andai kata sampai habis waktu kita pun ya sudah, kita nyanyi siapin firman saja. Itu gak ada masalah. Nah, saya akan balikin ke sini lagi ya. Sekarang kita masuk berikutnya. Jadi saudara sudah mengerti ya. Jadi jangan targetnya lagu kita harus dinyanyiin semua. Enggak lah. Sesuaikan dengan keadaan. Penting berdoa. Sementara kita memuji, kita berdoa supaya Tuhan lawat persekutuan ini. Haleluya. Dan berikutnya adalah bagaimana cara memimpinnya. Setelah mempersiapkan, bagaimana cara memimpinnya. Kita mesti menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang jelas. Kata-kata yang dapat memotivasi orang mengerti maksud tujuan hari ini. Oh, misalnya hari ini temanya arahnya ke bersyukur. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita ngalamin misalnya pergumulan. Tapi saya percaya banyak dari kita bisa memaknai dengan kata bersyukur. Saya pun mengalaminya, saudara. Dan berapa dari kita rindu mau bersyukur lebih lagi. Kita nggak menghakimi mereka yang nggak bersyukur, tapi kita bersyukur lebih lagi. Angkat tangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, itu satu motivasi. Lalu penyampaian kalimat itu perlu dengan dilatih di rumah, mungkin seperti itu. Lalu intonasinya jelas dan tekanan katanya cukup. Nah, berikutnya sesudah punya intonasi cukup, pada saat memimpin lagu nggak selalu suara kita keras, apalagi pakai mic ya. Ini saya kasih tahu, kalau pakai mic, waktu kita pakai menginstruksikan sesuatu kepada jemaat, pada orang peserta yang hadir di komunitas atau ibadah itu, kita dekatkan ke mulut kita untuk lebih supaya suara kita terdengar dengan mereka. Tapi pada saat sedang running, menyanyi, memuji, menyembah, mic-nya turunin supaya suara kita jadi sejajar dengan jemaat, atau kalau ada singer berarti singer kita. Jadi nggak selalu harus menonjol terus, karena mentang saya pemimpinnya menonjol, akhirnya pusing orang dengar suara dia doang. Biarkan jemaat itu menyanyi dan mereka mendengar suara mereka juga. Bisa ngerti maksud saya ya. Nah, pada saat kita mau instruksi, mau pertama lagi kah, mau kedua kah, mau kasih motivasi kah, deketin lagi. Misalnya memotivasi haleluya, deketin lagi, turunin lagi gitu. Harus mainin ini, mic ini harus dimainin misalnya. Kalau nggak pakai mic berarti suara kita yang dikecilin, nggak selalu kencang terus. Kalau nggak nanti semua rasa ini suara pusing, suara dia doang gitu. Nah, penting kita belajar ini supaya kita tahu bagaimana kita harus melihat situasi. Nah, sekalipun itu kita juga harus peka dengan Roh Kudus. Pada waktu kita ngerasa ini kering nih, suasananya nggak dapet, Tuhan kasih kita pembukaan rohani ini. Ya sudah peka, apakah itu akan masuk penyembahan kah, di stop dan dilakukan, harus lakukan itu. Oke. Lalu yang berikutnya, yang kedua dari teknis lapangannya, tanda untuk memulai. Kita kasih angka 1 begini, tunjuk ini ya. Lalu kalau misalnya saya mau referennya nih, kasih 2 begini. Oke, saya mau 1 lagi, 1 begini. Tapi nggak mesti begini terus ya. Hanya pada waktu mau pergantian lagu kita kasih tanda. Mau ending begini, 3, 2, 1, selesai. Oke, selesai ini ya. Kalau mau memperlambat dikasih begini, perlambat, musiknya di slow, atau dia tadinya pakai drum, dihilangin drumnya misalnya gitu. Lalu apalagi saudara, perlu penting mungkin ganti lagu, overtune misalnya. Overtune nih, kita mau overtune dari A ke B atau C ke D misalnya. Overtune, nggak usah pakai suara lagi yang gini. Nah, berikutnya saudara, pada waktu kita sudah dipersiapkan untuk lagu-lagu tadi, kita juga perlu koordinasi dengan pemusik. Nanti kalau aku begini naik ya gitu ya. Pemusik nggak kaget, nah gitu ya. Atau kalau saudara musik sendiri ya silakan, kalau main musik sendiri ya nggak apa-apa, suka-suka. Jadi perlu latihan. Lalu saudara mesti tahu nih, sekarang nih yang dihadapi pesertanya anak muda, orang tua, setengah umur, campuran. Nah, duduk berdirinya perlu tahu. Jangan berdiri terus, kasihan. Kasihlah kesempatan ngomong ya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Nah, gitu. Pada waktu mereka mau berdiri, ayo silakan berdiri. Mari kita mengundang berdiri bersama-sama gitu. Santai kok, sederhana kok, nggak usah pusing. Tapi berduduk dan berdiri penting, karena kalau kelamaan berdiri, orang nggak kuat lagi, capek, dia takut duduk, takut kualat. Misalnya gitu ya. Tetapi dia berdiri pegel, gitu. Akhirnya nggak khusyuk, nggak sepenuh hati gitu. Nah, pentingnya kita memperhatikan cara duduk dan berdiri ya. Lalu pentingnya memotivasi. Latihan ngomong di depan cermin,
kata-kata motivasi ya. Nah, selanjutnya apa yang harus saudara persiapin? Pakai baju yang rapi, jangan banyak terbuka ke sana sini, nggak bagus, misalnya begitu. Lalu saudara juga mesti harus mulai membangun kata-kata yang positif gitu. Nah, di dalam persiapan atau teknis untuk mau memimpin pujian, kalau ada lagu baru yang memang belum dikuasai, sebaiknya dinyanyikan sebelum acara supaya jemaat yang ada sudah mengetahui sebelumnya. Sebagian dapat satu pemahaman lah soal itu. Nah, makanya itu sekarang nih pada saat kita belajar atau berlatih ini, yuk susunin setiap kali kita mau berlatih, pastikan diri kita merasa belum bisa. Belajar lagi. Terus saja pasti lambat laun jadi mahir. Nah, yang saya alami ya, kalau saya sebagai worship leader itu pada saat saudara jemaat nggak mengerti lagu itu. Kalau udah nggak mengerti lagu itu, jangan paksain. Kalau nggak mengerti ya sudah, nggak usah dipaksain. Lebih baik ganti lagu, misalnya lagu bahasa Inggris. Saya terbatas saudara Inggris. Udah yang saya hafal aja. Ternyata jemaat yang saya layanin bahasa Inggrisnya gak becus. Ya udah ganti lagunya, ganti yang gampang, yang bisa dimengerti semua orang. Ya tadi saya katakan kalau mau ajak lagu itu tes dulu di awal supaya yang di dalam batang tubuh ibadahnya nggak bikin malu. Nah, berikutnya kalau nanti saudara bertemu dengan kendala-kendala lapangan, misalnya nadanya salah dengan musiknya, rendah hatilah untuk bisa stop dulu kita. Dengarkan musiknya dulu. Oh iya, nggak usah bilang stop, jangan, nggak usah. Diam dulu sampai musiknya dapat dan kita dapetin suaranya, lalu kita ngulang lagi. Nah, terus apa yang harus saudara siapin sesudah saudara misalnya ketemu masalah salah nada atau biasa aja, jangan kaget, jangan takut. Enggak ada masalah kok, yang penting kita rendah hati, kita stop dulu, kita ikutin. Nah, setelah kita memahamin, kita udah bisa nih, ayo mulai lagi. Kalau sampai parah banget, ya kita nggak usah menghakimi pemusik, nggak usah menghakimi jemaat, kita ngomong sebentar, kita mulai lagi ya, ayo mulai. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok kalau emang harus terjadi seperti itu ya. Jadi jangan pernah kecil hati, semangat lagi ya. Lalu berikutnya dalam teknis di lapangan, pada waktu kita mau mempersilahkan hamba Tuhan mau bicara, atau kalau misalnya kondisi pakai bangku ya, misalnya pakai bangku, ya mari Bapak Ibu kita mungkin berdiri bersama, mereka menyanyi, siapin pembicara maju gitu. Tapi kalau di cool kan enggak ya, duduk ya. Kalau duduk mah nggak ada masalah lah ya, bisa-bisa aja. Nah, berikutnya pada saat kita mau masuk dalam tema-tema khusus, misalnya hari ulang tahun kah, hari kemerdekaan kah, pilih lagu-lagu yang sama sejalan dengan itu misalnya ya. Jadi pagi ini nih kita merasa kita bisa jadi WL yang gampang ya. Saya coba ngomong gampang ya supaya saudara nggak terlalu takut memulai dari sekarang. Karena memang segampang itu sebenarnya. Cuman yang segampang ini jangan diremehkan, harus dipersiapkan, terutama doa puasa, ya kan ya, latihannya. Terus jangan merasa udah jago, saya udah jam terbang 10.000 nih, udah 10.000 jam pelayanan. Jangan merasa begitu, tetap aja rendah hati. Nah, target WL adalah membawa jemaat ke hadirat Tuhan, itu targetnya ya. Saya mau tambahkan ini. Supaya ini jadi target kita, makanya minta sama Tuhan urapan. Karena sehebat apapun kamu mimpin, kita mimpin, tapi kalau urapan nggak ada, akhirnya nggak ada dampak banyak buat orang yang kita pimpin. Dan makanya tadi saya katakan pilih lagunya, tentukan susunan lagunya dan semuanya itu sangat penting. Yuk praktek ya. Kalau hari ini kita sudah dikasih kesempatan praktek, nanti di cool kalau kesempatan ketemu dengan saya, kita praktek lagi pilihan lagunya apa. Nanti juga ada di kelas-kelas worship bersama dengan tim Present Worship, kita boleh join, jemaat boleh ikut, karena di sana nanti kita dilatih untuk lebih piawai dalam memimpin. Nah, ini semua pelajaran sederhana, tapi yang paling penting adalah prakteknya. Nah, itu sekarang jadilah
pemenang lewat menjadi berkat dalam pelayanan ini. Kesimpulannya dari 6 hari ini, sudahkah saudara melakukan konseling pribadi dengan sesama kita atau konseling pribadi kita sendiri? Atau yang kedua juga, sudahkah firman Tuhan menjawab kekuatan kita? Dalam komunitas kita boleh saling menguatkan. Dan yang terakhir di hari 5 dan ke-6, Jana pujian. Saya tahu yang terpenting dari semua pelatihan yang barusan saya sampaikan tutorialnya adalah menghidupi pujian itu sendiri dan tahu persis tujuan dari seorang worship leader. Tujuan worship leader adalah membawa setiap orang ke hadirat Tuhan, terutama adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun penampilan sebuah orkestra, orang menyanyikan dengan baik, tapi kalau penonton tidak suka atau tidak menikmati, percuma semua apa yang kita lakukan. Jadi yang paling penting adalah Tuhan. Tuhan senang kalau pujian kita. Makanya motivasi jemaat agar menyanyi dengan tulus, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena apa? 1-2 orang di situ menentukan segalanya. Haleluya. Nah, karena itu saya berdoa ya di hari yang terakhir ini Tuhan menolong kita untuk keluar dari pemenang. Bapak hamba berdoa secara khusus buat anak-anakmu yang sudah hadir di dalam pertemuan Tutunas Pekan selama 6 hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dan kalau kami mengakhiri hari ini, kiranya sekarang berkat Sabat ini akan menyertai kami semua. Gereja Tuhan, angkatlah tangan kita, para murid Tuhan, responilah segala berkat di Sabat ini, dan berkat ini akan menjadi bagianmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah dengan bersukacita segala berkat berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang manis dan menyertai mulai hari yang besar dan sampai selama-lamanya. Semua kita sudah terima berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa nanti malam ada Natal WBI ya. 3 Desember ini ada Natal WBI jam berapa ya, 6 sore kalau nggak salah. Nanti kan ada pengumuman lagi, semua hadir para wanita ya. Dan besok ibadah raya, jangan lupa. Dan jangan lupa Senin depan Rumah Doa Pagi akan berjalan seperti luar biasanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terus berkati.